Viral ketemu makam misterius di tengah hutan, diduga makam Gatot Kaca. Saat ini kita berada di lereng Gunung Arjuna. Gunung Arjuna memiliki sebuah sejarah yang tentunya diambil dari kisah pawayangan maupun kisah epik Mahabharata ya, epik besar yang dimana kemudian ada cerita yaitu Pandu dan Dewi Kunti memiliki 5 putra, semuanya laki-laki yang bernama, yang pertama adalah Yudhistira, yang kedua Bima, yang ketiga Arjuna, dan yang keempat dan kelima Nakula dan Sadewa. Nah, ini sesuatu yang kemudian cerita ini pernah menghiasi dan berada bagian dari khazanah peradaban Jawa ya, sehingga kemudian pawayangan dan kisah-kisah yang ada di dalamnya ini sungguh kemudian tidak terlepaskan dari hati masyarakat Jawa pada waktu itu. Saat ini memang ada makam misterius, ada yang berkisah bahwasanya makam ini makam Gatot Kaca, ada yang kemudian bercerita dan mengulas bahwa ini adalah makam Arjuna, atau kemudian ada yang mengatakan bahwasanya makam ini merupakan makam Arya Kamandanu. Dari kemudian cerita-cerita yang ada, memang ketiga tokoh ini diduga memang berada di sekitar Gunung Arjuna serta puncak-puncak dan bukit-bukit sekitar lereng-lereng Gunung Arjuna ya. Coba kita teliti bersama-sama. Dan bagaimana kemudian kisah makam ini yang simpang siur, tapi saat ini masih terus diziarahi oleh para peziarah ya. Coba kita ziarah, tentunya di bawah pohon raksasa ini, yang sebagian mengatakan ini adalah pusaka naga puspa yang berubah menjadi pohon raksasa. Jadi rahayu, 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 rahayu. Jadi kita berziarah terlebih dahulu ya. Di sini ada kedua makam. Bahusan ila ruhi fi kubri bisyiril Fatihah. Ternyata nisan-nisannya terbuat dari kayu ketika bungkus kain putih yang menandakan nilai magis dan sakral ini terbuka. Nah, makam yang sangat sederhana dipadatkan dengan batu-batu dan pecahan-pecahan batu serta penuh dengan perdupaan dan bunga-bunga sekar wewangian ini menandakan bahwasanya makam ini sering diziarahi oleh para peziarah. Entah pohon apa, pohon yang sangat besar ini ya, tanpa daun tapi dipenuhi dengan anggrek, tanaman pakis dan alga ya, serta lumut-lumutan ini sangat besar sekali, luar biasa sekali. Dan memang banyak hal tentang kisah-kisah yang ada di makam ini, dan memang dalam cerita fiksi yang berkembang, Arya Kamandanu dan Maisin tinggal di lereng Gunung Arjuna. Cerita ini sebenarnya adalah cerita karya Estijab dalam film Tutur Tinular. Film ini berkisah tentang akhir Singosari atau runtuhnya kerajaan Singosari, atau cerita ini diambil sejak tahun 1289, yaitu utusan Kubilai Khan, Kaisar Tiongkok dinasti Yuan yang bernama Mengki datang ke Singosari, tapi utusan ini kemudian dilukai mukanya oleh Raja Kertanegara, dipotong telinganya dan diusir ke negaranya. Dalam pengusiran ini ternyata Mengki juga sangat cerdik atau juga sangat licik, membawa juga seorang pendekar yang pandai dalam membuat pusaka atau menempah logam besi ya, yang bernama Empuh Ranubaya. Empuh Ranubaya dibawa ke Tiongkok, dibawa ke Kanbalik, yaitu ibu kota kekaisaran Mongol Yuan, kemudian menghadap Kubilai Khan. Kemudian ditugasi untuk membuat sebuah pusaka pamungkas yang bisa kemudian menghancurkan pusaka-pusaka yang terbuat dari besi lainnya, bisa mematahkan pedang, bisa mematahkan tombak, bahkan bisa kemudian mematahkan gerbang besi. Nah ini, kemudian pusaka ini diberi nama Pedang Naga Puspa. Nah, Pedang Naga Puspa ini ternyata menjadi rebutan para petinggi kerajaan Mongol, bahkan juga banyak yang memfitnah Empuh Ranubaya, sehingga Empuh Ranubaya ini nyawanya terancam di Kanbalik. Pada suatu ketika kemudian ada dua pendekar suami istri yang bernama Lausisan dan Maisin. Kemudian karena kepercayaan dan sifat kesatria dari kedua
pasangan ini, akhirnya Empu Ranubaya menitipkan pedang naga puspa kepada mereka. Mereka pun dikejar-kejar oleh pasukan Mongol dan para petinggi kerajaan Mongol, akhirnya juga melarikan diri ke negeri selatan, Nanyang di Laut Selatan ya. Kemudian terdampar di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa sendiri juga terdengar bahwasanya mereka membawa pusaka sakti yang bernama Naga Puspa, sehingga kemudian menjadi incaran Patih gelang-gelang yang bernama Kebo Mundarang. Kebo Mundarang ini memiliki anak buah ya, pendekar sakti yang bernama Empu Tong Bajil dan Sambi, sehingga kemudian Lausisan ini harus bertempur melawan Empu Tong Bajil. Karena Empu Tong Bajil ini memiliki ajian Segoro Geni, akhirnya kemudian Lausisan terluka dan beberapa saat kemudian mangkat ya, meninggal. Sehingga kemudian Maisin dititipkan kepada Arya Kamandanu. Namun kemudian Arya Kamandanu sendiri memiliki kakak yang bernama Arya Dwi Pangga yang licik, sehingga Maisin pun sempat dinodai oleh Arya Dwi Pangga, sehingga kemudian melahirkan seorang perempuan yang bernama Ayu Wandira. Namun tetap karena kesatria dari seorang Arya Kamandanu tetap menikahi Maisin. Akhirnya kemudian banyak kisah-kisah dari sini, film Tutur Tinular ini sehingga bercampur dengan sejarah, karena Arya Kamandanu sendiri dalam film ini kemudian mengabdikan diri kepada Sang Ramawijaya, sang pendiri kerajaan Majapahit, ikut juga menyambut kedatangan pasukan Mongol yang dipimpin oleh Ike Mese, Gausing dan Sipi, termasuk kemudian bersama orang-orang Madura dan orang-orang Majapahit ini berhasil mengepung Kediri ya selama pagi sampai sore. Akhirnya Jayakatwang menyerah kepada pasukan Mongol. Di malam pesta kemenangan ini, pasukan Mongol dijamu dengan toak dan arak beras, akhirnya semuanya teler. Di tengah-tengah keteleran ini kemudian Arya Kamandanu, pasukan Majapahit dan orang-orang Madura ini berhasil menyerang pasukan Mongol yang tidak siaga. Akhirnya pasukan Mongol mengalami kehancuran yang sangat luar biasa sekali di Pelabuhan Canggu, termasuk kemudian pengusiran pasukan Mongol di Surabaya oleh Arya Adikara atau Arya Wiraraja ya waktu itu. Sehingga kemudian cerita Arya Kamandanu yang sangat apik dalam kazana film Tutur Tinular ini, sebagian besar masyarakat menganggapnya merupakan bagian dari sejarah Singosari dan Majapahit. Sehingga kemudian tokoh-tokoh fiktif ini banyak menghiasi nama-nama petilasan, nama-nama situs, nama-nama makam di lereng-lereng Gunung Arjuna ya. Ini kemudian banyak yang diberi nama Rumah Maisin, Sumber Arya Kamandanu, Makam Arya Kamandanu, Makam Ranubaya dan lain sebagainya. Jadi kemungkinan yang kita dapati di sini kemungkinan bukan makam Arya Kamandanu, termasuk kemudian juga bukan makam Gatot Kaca dalam versi pewayangan. Kemungkinan ini adalah makam dari leluhur ya, makam dari Yang Babat Alas atau makam leluhur dari daerah sini ya, atau daerah di lereng Gunung. Kok ada dua ini Mbak ya? Apakah suami istri ya? Istri. Ya, oh, suami istri ya? Mengatakan ini Arya Kamandanu dan istrinya Maisin. Tapi kemungkinan memang karena ini adalah cerita fiksi yang dikarang oleh Estijab, kemungkinan memang ini bukan makam Arya Kamandanu. Sampai saat ini makam menjadi makam misterius ya, dan belum tahu siapa yang sebenarnya dimakamkan di makam ini. Tapi bagaimanapun juga diduga ini adalah makam asli yang di dalamnya ada jasad dari seseorang yang dimakamkan atau almarhum. Semoga kemudian segala dosa-dosanya diampuni oleh Allah SWT dan dimasukkan kepada surganya. Al-Fatihah.